Bila Anda menginginkan mempunyai pukulan maut, pukulan berbekas hitam, seperti halnya para petinju kelas berat, di sini di channel Mbah Salim akan dikupas tentang pukulan sakti, yang mana ilmu ini jangan disalahgunakan. Hanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, dimanapun berada, berjumpa kembali di dalam channel Mbah Salim. Di dalam mengamalkan suatu pukulan, yaitu pukulan maut yang dimiliki oleh para petinju kelas berat dan para ahli bela diri lainnya, maka Anda tidak perlu untuk latihan seperti mereka. Dengan mempunyai keilmuan ini, Anda akan memiliki suatu energi power dalam membela diri, mempunyai pukulan yang mematikan, seperti halnya yang dimiliki oleh para petinju terkenal lainnya. Sebelum menginjak ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar selalu mengikuti updatean video-video terbaru kami yang akan bermanfaat di dalam dunia maupun akhirat. Dan marilah bersama-sama dalam bergotong royong untuk memajukan channel kecil ini agar bermanfaat kepada kita semua, untuk melestarikan warisan para leluhur, para wali, dan warisan nenek moyang kita. Bersama channel Mbah Salim akan mengupas dan mengijazahkan ilmu pukulan maut. Untuk itu para sahabat, jangan sampai menyekip video ini agar ijazahan ini berkah dan bermanfaat bagi Anda semua, yang mana setiap pengijazahan memerlukan suatu kesungguhan Anda sendiri. Silahkan Anda menyekip, namun keilmuan akan berkurang drastis energinya. Hal ini banyak sekali dibuktikan oleh para subscribe. Bagi Anda yang baru mengetahui channel kami, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Ikutin terus video-video kami di dalam channel Mbah Salim. Kami harap jangan menyalahgunakan keilmuan pukulan maut ini, karena resiko ditanggung oleh Anda sendiri. Kami hanya memberikan wejangan keilmuan agar bermanfaat di dalam membela diri dimanapun berada. Di video kami sebelumnya telah membahas tentang pukulan sakti, tentang ilmu hodam, tentang tenaga dalam. Harap cek video-video kami yang terdahulu agar semakin paham apa yang kami maksudkan di sini. Dengan memiliki keilmuan pukulan maut ini, Anda akan memiliki pukulan setara para petinju kelas berat dan mampu mengisi kekuatan pukulan tangan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Bila sudah menguasai keilmuan pukulan maut, harap jangan disalahgunakan. Ilmu ini sangat bermanfaat. Misal, di saat Anda terdesak, seperti halnya Anda dibegal di jalanan, Anda dirampok, Anda ditodong, dan Anda dikeroyok oleh orang yang tak dikenal, maka secara spontan keilmuan ini bermanfaat dan instan dalam membela diri. Dalam keadaan siap maupun tidak siap, ilmu ini siap dibuktikan. Dengan menguasai keilmuan ini, saat Anda dikeroyok para pembegal, perampok, dan orang-orang yang tidak dikenal, maka secara spontan Anda akan memiliki sesuatu kekuatan dan pukulan yang mematikan. Barang siapa yang kena pukulan Anda, maka orang tersebut bisa dipastikan akan pingsan dan muntah darah atau berbekas hitam. Hal ini dikhususkan bagi orang-orang yang jahat terhadap Anda. Dan ilmu ini bila disalahgunakan untuk memukul seseorang yang tidak bersalah, maka resiko Anda sendiri yang menanggung. Misal orang tersebut pingsan dan tak sadar diri, atau muntah darah, cacat, dan sejenisnya, maka secara hukum Anda pasti akan bersalah. Untuk itu kami harapkan sekali lagi, jangan disalahgunakan keilmuan pukulan maut ini hanya untuk bekal dalam perjalanan maupun di dalam tempat-tempat yang rawan. Apakah ilmu ini
bisa digunakan untuk pria atau wanita? Jawabannya, bisa. Baik pria maupun wanita bisa mengamalkan keilmuan ini. Dan bila yang mengamalkan seorang wanita, hal ini akan menambah proteksi diri, apalagi di tempat yang rawan. Ilmu ini pernah digunakan oleh rekan kami yang bernama Ahmad Yusuf. Dia di saat pulang dari luar kota menuju tempat tinggalnya yang jauh dari perkotaan. Di tengah perjalanan, dia dibegal dan ditodong oleh orang yang tak dikenal yang pura-pura bertanya alamat. Beberapa detik kemudian, si korban hanya diam saja menunggu reaksi si begal tersebut. Dalam gerak-geriknya, si begal semakin agresif dan menodongkan pisau tersebut di lehernya dan meminta merampas barang-barang bawaan si korban. Namun tanpa persiapan, si korban langsung spontan memukul si begal tersebut. Dalam kejadian tersebut ada dua begal, yang satu menodong dan yang lainnya menunggu di sepeda motor. Namun dengan pukulan sekali pukul langsung pingsan, maka temannya langsung kabur. Sedangkan yang pingsan dilaporkan oleh aparat kepolisian. Dengan sarana keilmuan ini berlipat ganda di saat Anda kepepet. Jadi harap jangan disalahgunakan. Ilmu ini diturunkan dari channel Mbah Salim, ijazahan yang anti copyright dan original. Semoga Anda menjadi pewaris keilmuan yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, asalkan untuk tujuan yang benar. Untuk itu, kita langsung saja menuju amalan rahasianya. Pesan kami jangan di-skip agar bermanfaat bagi Anda sendiri. Berikut bacaan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Baru niatkan tujuan Anda, niatkan hajat Anda. Misal di saat Anda kepepet dan dikeroyok, niatkan ingin melindungi diri dan memukul seseorang di antara mereka jatuh pingsan. Atau bisa disingkat, niatkan mempunyai pukulan maut untuk bela diri. Setelah itu langsung dilanjutkan, aktum minallah, krono Allah lillahi ta'ala, la khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan bila Anda tidak sempat membaca ini, maka cukup diniatkan saja, atau lebih bagus hafalkan. Bila Anda sudah hafal, maka akan cepat reaksinya. Sedangkan untuk cara mengamalkan dan menguasainya, yaitu baca ayat tersebut sebanyak 33 kali setelah sholat fardu. Di saat subuh baca 7 kali, lalu tiupkan ke telapak tangan Anda. Di waktu maghrib baca 7 kali, lalu tiupkan ke kedua telapak tangan Anda. Tiupkan tangan kanan dan kiri. Intinya, setiap sholat fardu baca amalan tersebut sebanyak 7 kali dan tiupkan di kedua telapak tangan Anda. Amalkan doa ini 7 hari berturut-turut. Maka setelah selesai 7 hari, ilmu ini sudah dimiliki oleh Anda. Dan manfaatkan khasiat dan kegunaannya untuk kebaikan saja. Resiko ditanggung sendiri. Bila kurang paham, silakan meninggalkan komentar atau menanyakan kepada kami. Insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kriterianya. Semoga berkah keilmuan pukulan maut ini yang diwariskan kepada para subscribe. Sebelumnya, bagi Anda yang baru tahu channel kami, bisa subscribe dan aktifkan
aktifkan notifikasinya agar selalu mengikuti updatean terbaru kami. Semoga menjadi keberkahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan puji syukur atas limpahan rezeki, limpahan keberkahan yang telah karuniakan kepada kita semua. Diharapkan untuk para saudara agar tidak menyekip video di bawah ini, agar mengetahui bagaimana cara mengamalkan dan bagaimana fungsi ilmu ini. Jadi sebuah ijazahan harus wajib diikuti 100% di dalam instruksinya agar bermanfaat dan tentunya menjadi keberkahan yang utama di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam mengamalkan sebuah doa atau mengamalkan suatu keilmuan, terutama untuk membuat musuh menjadi segan dan membuat musuh menjadi takut kepada kita. Amalan ilmu ini diijazahkan oleh Maha Guru Besar spiritual kami, dan untuk menghadapi kebrutalan musuh ataupun menghadapi lawan yang jahat dan tidak suka akan kehadiran kita, dendam atau benci yang kita tidak ketahui. Contohnya, bila kita mempunyai lawan dan lawan tersebut sangat tangguh menurut perkiraan kita, maka tidak mungkin kita menghadapi secara fisik. Karena melihat keadaan yang tidak imbang tersebut, pastilah saudara akan berpikir 1000 kali menghadapi secara langsung. Pertanyaannya, bagaimanakah kita menghadapi lawan atau musuh yang sangat membenci dan tidak suka kepada kita, tapi tidak perlu berhadapan langsung, yang tentunya akan merugikan di dalam kedua belah pihak, yang tentunya akan merugikan kedua belah pihak. Untuk itu, dengarkanlah pembahasan keilmuan ini agar menyerap di dalam batin saudara. Tentunya ilmu ini ada syarat khusus yang mana wajib diikuti oleh para pengamal. Ijazah ini tinggal Anda menggunakannya. Semoga bermanfaat. Ilmu ini sudah banyak yang membuktikan di hadapan lawan atau musuhnya. Lawan tersebut menjadi bergetar hatinya, menjadi sungkan atau menjadi segan, perasaan yang tidak enak kepada kita. Jadi intinya, ilmu ini adalah menyerang di dalam lubuk hati paling dalam. Pilih manakah? Beradu fisik, berhadapan secara langsung, namun ada kerugian di antara kedua belah pihak, baik itu materi maupun fisik, dan tentunya nama kita akan hancur di hadapan masyarakat hanya gara-gara perkelahian yang tidak bermutu. Yang kedua, meluluh lantakkan hatinya si musuh bergetar kepada kita apabila berhadapan atau tatap muka. Jadi di definisi ini, saudara pilih mana antara 1 dan nomor 2. Bila saudara memilih nomor 2, akan kami bahas di dalam video ini. Sebelumnya telah kami tayangkan video-video terdahulu yang mana telah membahas tentang menghadapi musuh dan disegani musuh. Cek video terdahulu kami di dalam Mbah Salim. Selain itu, ilmu ini juga membuat teman, saudara akan menjadi segan dan hormat kepada kita, asalkan kita berbuat baik dan tidak semena-mena terhadap mereka. Jadi jangan disalahartikan bahwa telah mempunyai ilmu ini merasa disegani semua orang. Itu semua tergantung
pada diri saudara sendiri. Dan ilmu ini sebagai pelengkap yang menyerang ke dalam lubuk hati paling dalam sang lawan. Apalagi saudara yang mempunyai pekerjaan yang rentan terhadap perkelahian, yang rentan terhadap percekcokan. Apalagi yang menjadi security atau keamanan, menjadi pengawal, ataupun hanya orang biasa mencari rezeki dengan berdagang tapi banyak persaingan, bisa mengamalkan keilmuan ini. Dan semua orang bisa mengamalkan keilmuan ini sesuai dengan instruksi yang kami sampaikan, agar kelak ilmu ini bermanfaat ke depannya. Berikut adalah sebuah amalan yang sangat luar biasa bila kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ayat yang harus kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudullah, sifatullah, ru'yatullah, iradatullah, qudratullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Cara menggunakan ayat ini adalah baca 3 kali dengan menahan napas. Jadi amalan tersebut harus dihafal terlebih dahulu. Dan di saat saudara menahan nafas dan membaca ayat tersebut 3 kali, langsung tepukan telapak kaki Anda yang sebelah kanan, lalu hentakkan ke tanah sekuatnya. Bruk, bruk, bruk. Insya Allah musuh akan bergetar hatinya bagaikan goncangan gempa bumi, meluluh lantakkan hati yang paling dalam setelah membaca amalan di atas, dan akan terbalik 180 derajat hatinya yang sebelumnya keras, sifat memusuhi dan sangat sinis kepada saudara. Saat menghentakkan kaki kanan Anda ke tanah, sambil kita menatap wajah musuh tersebut, ataupun kita tidak berhadapan, cukup bayangkan saja wajah musuh tersebut. Jadi sebelum menemui musuh, hentakkan amalan di atas dan baca 3 kali, hentakkan ke tanah sambil membayangkan wajah si musuh, lalu bisa kita temui. Yang kedua, saat berhadapan dengan lawan kita, maka hentakkan kaki ke tanah sambil membaca ayat di atas, sambil kita memandang wajahnya, jadi tatap matanya. Dan lebih bagus sekali Anda baca ayat tersebut di atas berulang kali sampai musuh tersebut menjadi lembek di hadapan Anda. Tapi ingat, jangan disalahgunakan keilmuan ini. Bila hatinya sudah luluh, maka berbuat baiklah kepadanya, agar kita mendapatkan pencerahan aura yang luar biasa dan mendapatkan suatu ketentraman batin yang tidak kita capai selama ini. Dengan memaafkan musuh atau lawan, itu hal yang lebih baik dengan sarana keilmuan ini. Untuk hari-hari biasa, bacalah 33 kali setelah sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu bisa dibaca 33 kali, yang 30 dengan membaca biasa, sedangkan yang 3 ditahan napas, tarik, lalu membaca amalan tersebut. Biasanya musuh tersebut akan bergemetaran dan gemetar menghadapi kita. Jadi jangan disalahgunakan. Semoga amalan ijazah ini bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi dan loncengnya agar selalu mendapatkan updatean terbaru dari Mbah Salim.
ilmu-ilmu yang original dan anti copyright yang diijazahkan langsung dari maha gurunya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesialis pakar ilmu spiritual supranatural, ilmu kebatinan, ilmu metafisika para leluhur ketahuitan. Bagi orang awam, jelas akan takjub melihat berbagai atraksi yang sering diadakan dalam berbagai keilmuan tenaga dalam, di mana dengan gerakan sederhana seperti mengibaskan tangan dari jarak jauh, lawan-lawan bisa terpental terjatuh seketika. Atau melihat bagaimana sang guru dikeroyok puluhan murid sekaligus, namun tak satu pun pukulan dapat menyentuh, bahkan para penyeranglah yang tumbang. Apakah para guru dalam dunia tenaga dalam seperti itu tahu bahwa teknik-teknik yang dilakukan adalah pola hipnosis, atau hanya melakukan serangkaian teknik dan berpikir bahwa itu benar-benar tenaga dalam? Mari kita simak video selanjutnya agar Anda tidak gagal paham dalam mengungkap rahasia ilmu tenaga dalam. Para praktis hipnosis profesional jelas tahu bahwa berbagai fenomena yang sering dikenal sebagai tenaga dalam itu adalah kondisi hipnosis, atau berbagai fenomena yang sering disebut hasil olahan tenaga dalam bisa terjadi melalui pola metode hipnosis. Namun yang jelas, jika memang benar ada kekuatan luar biasa seperti fenomena tenaga dalam tersebut, maka sudah dipastikan para petinju atau petarung diringlah yang lebih dahulu mempelajarinya. Lalu Anda tidak akan pernah melihat baku pukul dalam arena olahraga seperti tinju, melainkan saling serang dari sudut ring masing-masing seperti pukulan jarak jauh, di mana tiba-tiba ada yang terjatuh dan muntah darah. Kenyataannya, para atlet tinju harus melatih fisik dan teknik. Jika tidak, maka dapat dipastikan akan mengalami kekalahan. Secara umum, tenaga dalam merupakan suatu konsep yang populer di dalam masyarakat Indonesia bahkan Asia Tenggara. Tenaga dalam dianggap suatu tenaga manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa. Tenaga dalam dibedakan dari tenaga luar manusia yang biasanya disebut secara ringkas sebagai energi yang berbentuk tenaga fisik seperti kekuatan otot tangan mengangkat barang. Menurut berbagai kepercayaan, pada dasarnya setiap orang memiliki apa yang disebut dengan tenaga dalam. Hanya saja mereka tidak mengetahui bagaimana cara membangkitkan atau mengembangkannya. Tenaga dalam itu sudah ada sejak manusia dilahirkan, tetapi tenaga itu masih pasif dan sewaktu-waktu akan bangkit bila orang tersebut dalam keadaan panik, terjepit, terdesak, maupun ketakutan yang luar biasa. Contohnya, seseorang yang takut kepada seekor anjing akan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berlari, menghindari kejaran anjing yang berlari cepat. Bahkan bila terdesak, orang tersebut dapat melompat tembok setinggi 3 atau 2 meteran dengan sekali lompat. Rasa takut yang berlebihan tersebut dikatakan dapat membangkitkan tenaga dalam yang sedang pasif atau tidur. Secara otomatis tenaga dalam bangkit dan tersalur pada kedua kakinya yang sedang dipergunakan untuk berlari. Tetapi setelah berhasil menyelamatkan diri, kekuatan itu reda dan energi itu tidur kembali. Dan setelah sadar, tidak menyadari bahwa bisa melompat tembok pagar setinggi itu. Dan dalam keadaan sadar, dicoba bagaimanapun tidak bisa melompatinya. Sementara dalam berbagai keilmuan tenaga dalam, para ahli-ahli tenaga dalam dapat melakukan berbagai hal luar biasa, seperti bela diri, pukulan jarak jauh, melempar musuh tanpa harus menyentuh, melakukan penyembuhan berbagai jenis penyakit, kemampuan menghadapi berbagai serangan ilmu hitam, black magic atau santet dan sejenisnya, kemampuan untuk melindungi atau memagari rumah, harta dari tindak kejahatan dengan menggunakan semacam kekuatan energi gaib yang tak terlihat.
mari kita akan bahas satu persatu tentang berbagai fenomena yang dikira adalah tenaga dalam. Berikut yang pertama, mari kita pahami kondisi trance atau fly dalam istilah yang sering dipakai dalam dunia hipnosis. Ya, trance atau fly adalah sebuah fenomena di mana kondisi fisik dan pikiran manusia saat terhipnotis. Kondisi trance fly membuat manusia menerima bentuk sugesti atau informasi tanpa kritik. Lalu sistem saraf akan memunculkan sensasi sesuai informasi yang diterima oleh pikiran. Saat trance tersebut, ketika es batu disugestikan sebagai benda yang panas, maka sistem saraf akan memunculkan sensasi rasa panas. Jadi, saat Anda dalam kondisi trance, disugesti bahwa di depan Anda ada sebuah tembok tebal. Walaupun kenyataannya tidak ada, Anda dapat merasakan fenomena tembok tebal tersebut sebagai ada. Bahkan, tubuh fisik Anda seolah dapat menyentuh dan tertahan oleh tembok. Sensasi tersebut dimunculkan oleh sistem saraf Anda yang menerjemahkan informasi dalam bentuk sugesti sebagai benar. Cara tersebut terjadi dalam berbagai atraksi tenaga dalam, seperti halnya mendorong, melempar, membanting dari jarak jauh. Sebenarnya tidak ada tenaga atau sesuatu yang benar-benar melakukan itu. Namun saat dalam kondisi trance, sensasi tersebut dapat terjadi. Seperti contohnya, saat Anda berhalusinasi terluka, fisik Anda pun akan merasakannya, dan ini membuat Anda delusi, yakin pada yang tidak ada sebagai ada. Secara medis, yang terdeteksi hanya efeknya saja, yakni kondisi fisik yang terinduksi pikiran Anda sendiri. Sama seperti ketika Anda dalam kondisi marah, dendam, stres yang membuat asam lambung Anda naik, maka yang terdeteksi adalah asam lambung tersebut, bukan penyebabnya. Tenggorokan Anda tidak perlu benar-benar terluka untuk merasakan sensasi rasa seolah-olah tersayat sembilu pedih. Cukup membuat Anda berpikir telah dihianati saja. Saat Anda bermimpi tenggelam dalam sungai, sistem saraf Anda bisa menciptakan sensasi tidak bisa bernapas. Walaupun sebenarnya tidak ada air yang nyata, saat Anda bermimpi, Anda bisa jadi orgasme secara nyata, walaupun sebenarnya tidak benar-benar bercinta. Hal tersebut kami ibaratkan dan kami contohkan agar Anda memahami apa itu rahasia tenaga dalam. Seperti halnya kecemasan yang diubah menjadi simptom atau simptom fisik sebagai ganti rasa takut, mampu mengembangkan gejala-gejala yang bisa menyebabkan gangguan jantung, kelumpuhan, dan lain-lain sejenisnya. Ada perbedaan antara kelumpuhan karena kerusakan sistem saraf dengan kelumpuhan akibat konflik pikiran. Jika kelumpuhan karena sistem saraf, cenderung dimulai dari paling ujung tubuh fisik. Jika kaki, maka dimulai dari ujung jari yang merambat ke dalam. Sementara kelumpuhan akibat histeria bisa dimulai dari pangkal paha yang menjalar ke bagian terjauh. Dalam mengambil sebuah kesimpulan, pikiran pada dasarnya tidak menilai dari esensi, melainkan melalui asumsi yang dipercayainya. Cukup membuat pikiran yakin, maka realitas pun tidak bisa jadi bahan pertimbangan. Saat Anda yakin pada sesuatu, maka realitas dan fakta yang seharusnya jadi bahan pertimbangan akan bernilai nol atau tidak berlaku. Secara fisiologis, saat Anda yakin pada sesuatu, maka critical area Anda terbuka. Hal ini secara otomatis akan memicu sistem saraf Anda memunculkan sensasi, baik dalam bentuk rasa maupun halusinasi, termasuk halusinasi terhadap suatu penyakit. Seperti penyakit-penyakit yang akar masalahnya dari pikiran, melalui upaya walking hypnosis, berpotensi untuk disembuhkan. Tinggal tergantung bagaimana teknik seorang ahli tenaga dalam memicu pasiennya dalam mengurai masalah pikiran-pikirannya. Kemampuan membuat pikiran yakin sembuh sangat berpotensi menyembuhkan. Hal ini salah satu cabang dari sugesti. Dalam berbagai upaya pengobatan dan penyembuhan,
seorang ahli tenaga dalam pada dasarnya, entah sadar maupun tidak, telah menerapkan salah satu pola, yaitu walking hypnosis. Dan saatnya akar konflik pikiran bisa disembuhkan atau bisa diselesaikan, maka potensi kesembuhan besar kemungkinan terjadi, semacam keyakinan dalam sugesti diri. Dalam banyak praktik tenaga dalam, ada kepercayaan bahwa ada semacam medan energi yang dipancarkan oleh ahli praktisi, dan cara tersebut diperkuat dengan adanya semacam sensasi energi, baik dirasakan oleh praktisi maupun pasien saat diterapi atau mendapat sentuhan dari sang ahli. Salah satu sensasi energi juga merupakan bagian dari kondisi alamiah pada tubuh manusia. Sistem saraf memang mempunyai kemampuan untuk memunculkan sensasi. Bisa seperti rasa sengatan listrik, panas, dingin, atau rasa tertentu. Tapi itu bukan berarti seorang praktisi benar-benar mengeluarkan sesuatu, bukan juga semacam memancarkan energi penyembuhan. Jika seorang ahli tenaga dalam atau ahli energi tidak memahami mekanisme ini, maka berkemungkinan juga ikut masuk dalam kondisi trans atau fly, sehingga tenggelam dalam rasa percaya adanya kekuatan berbentuk tenaga dalam, halusinasi yang berujung delusi. Seorang praktisi sendiri sebenarnya tidak dapat memastikan apakah pasien akan merasakan sensasi apa, karena sesuatu sensasi tersebut sangat dipengaruhi oleh asumsi pikiran yang bersangkutan. Namun, jika tahap awal di terapi, seorang pasien yang diinduksi dengan kata-kata hawa panas, maka pikirannya akan terpicu untuk merasakan hawa panas tersebut. Dalam kondisi trans, sensasi rasa akan muncul cukup kuat. Praktisi tenaga dalam memiliki kemampuan menghadapi berbagai serangan ilmu hitam, black magic atau santet, dan energi-energi negatif lainnya. Bahwasanya cukup jelas bahwa ini masuknya dalam ranah sistem keyakinan. Suatu keyakinan Anda yang merasa kebal dengan berbagai serangan kekuatan negatif memungkinkan Anda tidak memproduksi penyakit dalam pikiran Anda. Jadi kembali di dalam keyakinan masing-masing. Ibaratnya Anda diisi oleh tenaga dalam dengan seorang ahli yang profesional di bidangnya, namun keyakinan Anda masih ragu, maka tenaga dalam tersebut bagaikan angin lalu. Seperti halnya diisi ilmu kebal, itu tergantung dari sugesti dan keyakinan Anda sendiri tentang adanya sebuah kekuatan luar biasa manusia saat dalam kondisi terdesak, di mana mampu melakukan sesuatu hal di luar logika. Pada dasarnya dapat dijelaskan secara logis, seperti kemampuan manusia melompati tembok tinggi saat ketakutan atau lainnya. Kemampuan untuk meloncati tembok tinggi adalah bagian dari kemampuan maksimal yang terpicu saat dalam kondisi fly trance, seperti halnya kesurupan, terdesak, dan sejenisnya. Dalam kehidupan manusia pada dasarnya tidak pernah benar-benar mengeluarkan kemampuan maksimalnya, cenderung dihambat oleh keraguan dalam pikirannya. Lingkungan telah sedemikian rupa membentuk dimensi pikiran tentang batasan-batasan kemampuan seseorang. Hal apa yang bisa dan tidak bisa, inilah sebenarnya hal sejatinya yang telah memenjarakan kemampuan maksimal manusia. Seperti saat Anda berlatih atau berkonsentrasi terhadap sesuatu, Anda secara otomatis akan keluar dari penjara itu. Anda akan pelan-pelan menyadari sebuah realitas kemampuan maksimal yang memungkinkan dilakukan manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia lain, Anda pun sebenarnya bisa, asal mengetahui cara dan ilmunya. Demikian penjelasan kami tentang tenaga dalam, rahasia-rahasianya, serta atraksi-atraksi yang menggemparkan, yang membuat seseorang menjadi takjub dan terpana. Semoga dengan mengetahui rahasia-rahasia tenaga dalam, semoga Anda memahaminya dan semakin meyakininya bahwa semesta alam raya ciptaan Tuhan sangat besar manfaatnya. Ikutin terus partai kedua membuka rahasia tenaga dalam video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.